Tertarik berinvestasi di saham Toto? Sebelum mengambil keputusan, mari kita lihat lebih dalam apa yang tersembunyi di balik angka-angka laporan keuangannya. Dalam video ini, kita akan membedah kinerja Toto dan menilai apakah sahamnya layak masuk ke dalam portofolio Anda. Halo investor cerdas! Selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan menganalisis saham Toto, perusahaan yang dikenal sebagai produsen perlengkapan sanitasi. Bagi Anda yang baru memulai perjalanan investasi saham, video ini akan memberikan wawasan berharga tentang cara menganalisis fundamental sebuah perusahaan. Mari kita mulai. Sebelum kita lanjut, penting untuk diingat bahwa video ini bertujuan untuk hiburan dan edukasi tentang analisis fundamental saham. Kami tidak memberikan rekomendasi investasi. Sebelum membeli saham, pastikan Anda melakukan riset yang mendalam. Data yang kami sajikan mungkin saja tidak akurat atau sudah kedaluarsa. Selalu lakukan due diligence Anda sendiri. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba Toto. Pada kuartal 3 tahun 2024, Toto mencatatkan pendapatan sebesar 2,28 triliun rupiah. Ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Laba bersih mereka juga menunjukkan tren positif, mencapai 257 miliar rupiah. Peningkatan ini bisa menjadi indikator bahwa strategi bisnis Toto berjalan dengan baik dan permintaan pasar terhadap produk mereka tetap kuat. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas Toto. Gross Profit Margin atau GPM mereka di kuartal 3 tahun 2024 adalah 22,7%. Operating Profit Margin atau OPM berada di 13,3% dan Net Profit Margin atau NPM di 11,2%. Meskipun angka-angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2022, mereka masih cukup sehat. Ini menunjukkan bahwa Toto masih mampu menghasilkan keuntungan yang baik dari penjualannya, meskipun mungkin menghadapi tantangan dalam efisiensi operasional atau peningkatan biaya. Beralih ke posisi keuangan, Toto memiliki aset total sebesar 3,4 triliun rupiah pada kuartal 3 tahun 2024. Ekuitas mereka mencapai 2,4 triliun rupiah. Ini menunjukkan bahwa Toto memiliki basis aset yang kuat dan modal pemegang saham yang solid. Peningkatan aset dan ekuitas dari tahun ke tahun juga mengindikasikan pertumbuhan perusahaan yang konsisten. Kesehatan keuangan Toto terlihat cukup baik. Debt to equity ratio atau DER mereka hanya 0,08 yang sangat rendah. Ini berarti Toto memiliki utang yang sangat kecil dibandingkan dengan ekuitasnya, menunjukkan risiko finansial yang rendah. Equity multiplier mereka sebesar 1,38 yang juga tergolong sehat. Ini menandakan bahwa Toto lebih banyak menggunakan ekuitas daripada utang untuk membiayai asetnya, yang merupakan strategi konservatif dan aman. Kinerja manajemen Toto dapat dilihat dari return on equity atau ROE dan return on assets atau ROA mereka. Pada kuartal 3 tahun 2024, ROE Toto adalah 12,4%, sementara ROA mereka 8,9%. Angka-angka ini cukup baik, menunjukkan bahwa manajemen efektif dalam menggunakan modal pemegang saham dan aset perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Meskipun ada sedikit penurunan dari tahun 2022, tren jangka panjangnya masih positif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebelum kita lanjut ke valuasi, jangan lupa untuk mengunduh chart sheet investasi saham kami dengan mengklik link di deskripsi video. Sekarang, mari kita bahas valuasi Toto menggunakan metode PE Band. Berdasarkan data yang kita miliki, rata-rata PE Band Toto adalah negatif 3,79. Ini situasi yang tidak biasa dan mungkin disebabkan oleh fluktuasi laba yang ekstrim atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi perhitungan P. Nilai wajar berdasarkan PE Band adalah negatif Rp102, yang jelas tidak masuk akal untuk harga saham. Dengan harga saat ini di Rp236, margin of safety menunjukkan angka negatif 1,43. Dalam kasus ini, PE Band mungkin bukan metode valuasi yang tepat untuk Toto saat ini. Mari kita lihat valuasi menggunakan PB Band sebagai alternatif. Rata-rata PB Band Toto adalah 1,08. Berdasarkan metode ini, nilai wajar Toto adalah Rp279. Dengan harga saat ini di Rp236, kita mendapatkan margin of safety positif 0,18 atau 18%.
Ini menunjukkan bahwa saham Toto mungkin sedikit undervalued berdasarkan nilai bukunya, memberikan potensi keuntungan bagi investor. Nah, itulah analisis fundamental saham Toto. Bagaimana menurut Anda? Apakah Toto layak masuk ke watchlist Anda? Jangan lupa tinggalkan komentar untuk saham yang ingin Anda analisis selanjutnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Oh ya, untuk memulai perjalanan investasi Anda, jangan lupa download aplikasi Saham Investor melalui link di deskripsi video. Sampai jumpa di video berikutnya.